Saat ini kita mengenal sebuah perguruan swasta yang telah ada sejak zaman pra-kemerdekaan, yaitu Muhammadiyah dan Taman Siswa. Muhammadiyah adalah suatu lembaga, memiliki lembaga pendidikan yang diinisiasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah didirikan pada 1912 dan kemudian mereka pun menyelenggarakan pendidikan. Ide-ide Muhammadiyah turut diajarkan di dalam sekolah tersebut. Demikian halnya juga Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa didirikan di Yogyakarta, seperti juga Muhammadiyah tadi di Yogyakarta, dan dirintis, diprakarsai oleh Suwardi Suryaningrat, bekas tokoh Indi Separtis, dan kemudian menjadi pengajar dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah seorang bangsawan dari Pakualaman, Jogja, dan dia menginisiasi perguruan tersebut sehingga perguruan tersebut kini menyebar banyak di berbagai kota di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, dan berbagai pulau lainnya. Perguruan Taman Siswa dengan mudah kita jumpai. Tetapi sebenarnya apabila kita menyimak sejarah, tokoh pendidikan yang menghadirkan dunia pendidikan di Indonesia, yang mempintarkan anak Indonesia dari tidak tahu menjadi tahu, lebih banyak lagi. Yang pertama pantas kita sebut adalah Franciscus Xaverius. Franciscus Xaverius adalah seorang rohaniwan Katolik yang berasal dari Portugal. Dia berlayar ke timur jauh membawa misi Gold, Gospel, dan Glory. Gospel dia ajarkan, membawa penduduk pada keselamatan menurut kepercayaan Katolik ketika itu. Itu terjadi pada awal abad ke-16 ketika Santo Franciscus Xaverius singgah di Maluku. Dia mendirikan sekolah seminari. Itulah lembaga pendidikan pertama di Indonesia, yaitu di Ternate, sekolah seminari yang mendidik pemuda-pemuda Ternate atau Maluku ketika itu untuk menjadi para penerus misi Zending pada masa itu. Apapun tujuannya, mendidik para pemuda menjadi penerus kegiatan misi Zending semacam itu adalah pendidikan. Apapun tujuannya, apapun paham agamanya, apapun jenis idealismenya, itu adalah pendidikan. Itulah yang pertama ada di daerah Maluku pada abad ke-16. Kita kenal juga tokoh pendidikan lain yang acap kali ketika membicarakan namanya pun kita mengecamnya. Herman Willem Daendels. Dia adalah seorang panglima tentara Belanda yang berpihak kepada Perancis. Kini kalau kita bertanya tentang Herman Willem Daendels, di negeri Belanda hanya sedikit orang mengenalnya. Dan orang mengenalnya pun menjawab pertanyaan kita tersebut dengan rasa tidak senang. Karena memang Herman Willem Daendels melahirkan rasa tidak senang kepada banyak warga masyarakat di sekitar tahun 1800-an. Tetapi apapun karakter Daendels, berapapun banyak korban dari keganasan Daendels ketika membangun jalan Anyer Panarukan sepanjang 1000 km, Daendels haruslah kita pandang juga sebagai tokoh pendidik yang pada tahun 1811 membuat sekolah kebidanan di daerah Bogor.
Dia sengaja membuat sekolah kebidanan tersebut dengan harapan dapat membantu ibu-ibu melahirkan ketika itu. Diharapkan oleh beliau, lulusan sekolah kebidanan dapat menambah wawasan seiring dengan adanya dan banyaknya dukun-dukun bayi ketika itu. Saling menimba ilmu, sang dukun menambah pengetahuan dari bidan, bidan pun menambah pengetahuan dari sang dukun. Ada lagi tokoh pendidikan yang kontroversial, yaitu Willem Iskander. Willem Iskander adalah seorang Minang berdarah Minangkabau dan dia memeluk agama Kristen karena dia sendiri ingin belajar di Eropa. Ada beberapa sekolah yang dia bina dan dia dirikan di tanah Minangkabau yang hingga kini belum dapat kita catat dengan begitu baik, belum kenyataannya, ya sejarahnya belum begitu baik kita catat, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Tapi bagaimanapun Willem Iskander telah meletakkan dasar-dasar pendidikan juga, yaitu mempintarkan putra-putri Indonesia, kendati tidak sebanyak yang pernah dilakukan Ki Hajar Dewantoro. Ada lagi Panglima Perang Aceh, Pan Heuts, juga mendirikan sekolah untuk anak-anak bumi putra agar mereka memiliki pengetahuan lebih daripada yang selama ini mereka miliki. Dan tentu saja kita masih ingat Kartini dengan sekolah Kartininya di Jawa Tengah, daerah Jepara, Rembang, dan kemudian Dewi Sartika yang ada di Bandung, serta kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Ki Hajar Dewantoro, dan seorang lagi Muhammad Sape'i yang pada awal abad ke-20 mendirikan INS, Indische Nederland School, di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Begitu banyak lulusan INS pada tahun 1960-an berkiprah dalam perjuangan di negara Indonesia. Tamatan INS Kayu Tanam melahirkan orang-orang yang terpandang di masa lampau dari tanah Minangkabau. Kiprah mereka tak dapat kita lupakan. Jasa mereka tetap terukir dengan tinta emas, bahkan dengan prasasti yang tak dapat lekang oleh keganasan gigi roda zaman. Tapi pengetahuan itu juga mereka tuangkan sebagai ide untuk dikenakan, dipergunakan oleh bangsa Indonesia, karena mereka pun belajar mendapatkan ilham, inspirasi, mendapatkan pengetahuan dari para tokoh pendidikan barat yang besar. Seperti kita lihat ada Frederick Wilhelm August Froebel. Tokoh dari Jerman inilah yang mendirikan taman kanak-kanak pertama kali yang disebut dengan kindergarten. Kindergarten berarti taman kanak-kanak. Dan Frederick Wilhelm August Froebel pada akhir abad ke-18 dan 19, awal 19 memiliki kindergarten di Jerman, merupakan suatu sekolah yang banyak diminati oleh orang tua murid kala itu. Juga seorang Dr. Maria Montessori dari Italia. Dia seorang tokoh pendidikan yang turut menyumbang ide-ide tentang pemanusiaan manusia, pendidikan manusia, dari tidak tahu menjadi tahu, dari manusia yang hanya mengenal dirinya menjadi manusia yang lebih berguna dan bermartabat di tengah masyarakat. Dunia pendidikan Indonesia tak sesederhana yang kita bayangkan, tetapi ramai dan banyak disumbang, diberi semacam masukan, di mana masukan tersebut dari orang-orang yang memang berkompeten untuk berkontribusi dalam dunia tersebut.